Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala Syekh Musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa sanadati ja'alina asrariyan wa Allah Esa berkehendak dan kuasa. Sudah itu. Sekarang Allah Maha Kuasa. Kuasa itu kuasa. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Kalau penguasa di Indonesia siapa sekarang? Presiden Prabowo. Penguasa seendik seendik. Tapi kuasanya Pak Prabowo cuma 5 tahun. Dan cuma di dunia saja. Setelah itu ganti dan selesai. Tapi kuasanya Allah di dunia dan di akhirat. Allah kuasa. Allah sangat berkuasa. Selanjutnya, segala sesuatu pun dilihatnya Maha hidup tanpa dibatasi masa. Segala sesuatu pun dilihatnya. Allah Maha melihat. Kalau kita melihat karena bedah nang depannya ada media pakai HP bisa melihat, tapi kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di balik tembok ini. Beda nak karena apa tadi tak tahu kita kan, beda sepeda apa tadi kan tidak tahu kita. Kamu kan tidak tahu. Tapi kalau Allah tahu. Tapi Allah kamu sembunyi dimanapun, Allah pasti tahu. Bahkan makhluk terkecil yang kita tidak bisa melihat, nawe beda semut, beda kuman, beda bakteri yang manusia tidak bisa melihat, Allah bisa melihat, pasti melihat. Maha hidup tanpa dibatasi masa. Selanjutnya Allah Maha hidup. Kalau kita mau hidup, satu caranya bisa bernafas, terus bisa makan dan minum, bisa bergerak. Kalau kita, tapi kalau Allah hidup, tidak perlu makan, tidak perlu nafas, tidak perlu minum, tidak perlu bergerak. Allah akan hidup selama-lamanya. Kita tidak bernafas berarti mati, meninggal. Kita tidak makan berarti loyo, lama-lama ya bisa mati juga. Kita tidak bergerak
itu bertanda orang mati. Karena orang mati tidak bergerak. Bergerak mak buru lain. Kita hidup dengan ada tanda-tandanya atau ada sebab-sebabnya. Ya tadi itu sebab bernafas, sebabnya. Tapi kalau Allah hidup tidak ada sebab-sebabnya dan tidak akan mati dan hidup selama-lamanya. Allah bicara, melihat dan mendengar. 7 lagi sifat yang belum terdapat. Yang selanjutnya Allah Maha berbicara. Kalau kita manusia berbicara dengan mulut, dengan suara. Tapi kalau Allah tidak butuh mulut, tidak perlu suara. Allah mampu berbicara. Gimana? Jangan dibayangkan. Karena Allah berbeda dengan manusia. Allah tidak butuh mulut. Tidak butuh suara. Bicaranya Allah itu adalah kuasanya Allah, kehebatan Allah. Kuasanya Allah, kehebatan. Selanjutnya Allah Maha melihat. Melihatnya Allah gimana? Kalau melihatnya kita butuh mata, butuh cahaya, butuh kornea. Yang leng-celeng ini kornea. Tapi kalau Allah melihat, tidak butuh mata, tidak butuh cahaya, tidak butuh kornea. Gimana? Jangan dibayangkan. Karena Allah berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluknya. Artinya Allah apa? Allah melihat dengan kuasanya. Allah melihat dengan kuasanya. Selanjutnya Allah Maha mendengar. Kalau manusia kita mendengar butuh telinga, butuh udara. Yang mengantarkan suara ini udara. Coba kamu di balik tembok ini, mungkin dengar suaranya, tapi enggak sebek jauh karena udaranya tidak atau tidak sah. Tidak langsung ke depan. Tapi kalau Allah mendengar, tidak butuh telinga, tidak butuh udara. Gimana? Jangan dibayangkan. Karena Allah tidak seperti manusia. Artinya apa? Mendengarnya Allah adalah salah satu kesempurnaan Allah, kehebatan Allah. Zat yang berkehendak dan menguasai segala yang ada di langit dan bumi. Sekarang Allah Maha berkehendak. Lagi beda. Kalau kehendak yang kemarin itu karep, ya karepnya Allah, keinginannya Allah. Kalau berkehendak sekarang adalah tuntutannya Allah. Tuntutannya Allah. Contoh, meskipun di dunia semisal Abi banyak kebaikannya, banyak amal baiknya, tapi kalau di akhirat nanti
Allah berkehendak abi masuk neraka, maka abi masuk neraka meskipun amalnya banyak. Karena saya nuntut, tahu nuntut ya? Saya kodo, saya maksa itu Allah. Saya endi surga dan neraka, surga dan neraka. Begitu juga sebaliknya, abi ning dunia banyak kejelekannya, banyak dosanya. Tapi kalau Allah berkehendak abi masuk surga, maka meskipun banyak dosanya, abi masuk surga. Karena saya nuntut, saya maksa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah Maha menguasai. Allah Maha menguasai. Maksudnya menguasai kan diulang lagi ya tadi ya. Sudah kuasa, sekarang menguasai. Maksudnya gimana? Allah menekankan kembali, sendi alam dunia ini engkau, katanya Allah. Yang mengatur alam dunia, langit dan bumi dan dunia dan akhirat, engkau, katanya Allah. Menekankan itu. Benih manusia, benih siapa? Kamu kaya, itu harta saya, katanya Allah. Kamu hidup, itu karena saya. Kamu bisa ngapain, bisa begini, bisa begitu, itu karena saya, katanya Allah. Biar apa? Kita sebagai manusia sadar, cek kita benih siapa tak endi pak apa, saya endi dari Allah, saya nyemberi dari Allah. Itu maksudnya Allah Maha menguasai. Allah Maha hidup dan Maha mengerti semua yang zahir dan di dalam hati. Ini juga penegasan Maha hidup ya. Maksudnya ada Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah mati. Meskipun duki alam dunia mati hancur, Allah akan hidup. Bahkan malaikat penjabut nyawa siapa? Malaikat Israel itu juga akan mati. Karena malaikat itu juga ciptaan Allah, juga makhluk. Saya akan hidup selama-lamanya. Rekun Allah. Dan Maha mengerti. Ngerti. Kita kertek di dalam hati, Allah itu mengerti. Allah itu tahu. Kita berpikir coba, berpikir jelek, berpikir bagus, berpikir jelek, Allah itu tahu. Manusia kan tidak tahu. Sampean apa yang saya pikirkan kan tidak tahu. Juga saya apa yang sampean pikirkan saya tidak tahu. Hatinya sampean macam itu Mas Tata kan tidak tahu saya. Atau saya Abi mak deh tidak tahu kamu kan. Yang tahu itu hanya Allah. Makanya sekali lagi jaga hati kita.
jaga hati kita. Karena Allah tahu dan paham kepada diri kita.